Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat muslimah, ketahuilah bahwa para perempuan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri majelis-majelis ilmu untuk mengaji. Bahkan di antara mereka ada yang bertanya kepada beliau tentang beberapa masalah yang boleh jadi perempuan zaman sekarang malu menanyakannya. Seringkali mereka bertanya tentang junub, mandi besar, haid, nifas, istihadah, dan masalah-masalah lainnya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya mengetahui masalah-masalah tersebut. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas secara khusus yaitu bab haid. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil haidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil haidhi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik, sedangkan dasar haid dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana tergambar dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Haddatsana Ali bin Abdillah qala haddatsana Sufyanu qala sami'tu Abdurrahman bin Qasim qala sami'tu Qasim yaqulu sami'tu Aisyah taqulu kharajna la nara illal hajj falamma kunna bisarofa hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala malaki anufisti qultu na'am afwan qala inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma taqdi al-hajj ghairu alla tatu fil baiti qalat wadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha saat berhaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika sampai di kota Sarf, ia menangis karena haid. Seketika ia tidak dapat melanjutkan ibadah hajinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba menenangkannya dengan mengatakan, sungguh
ini adalah perkara yang telah ditetapkan Allah untuk anak-anak perempuan, keturunan Adam. Maka, selesaikanlah rangkaian ibadah haji yang harus diselesaikan selain tawaf. Nah, Aisyah berkata, dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih sapi untuk para istrinya. Selanjutnya, pengertian haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik, yang mana keluarnya tiap-tiap bulan paling sedikitnya yaitu 1 hari 1 malam, dan umumnya 7 hari dan ada pula yang lebih dari 7 hari lamanya. Menurut para ulama dan kenyataannya, perempuan mengeluarkan darah haid atau datang bulan sekurang-kurangnya di usia 9 tahun. Haid merupakan suatu tanda yang menunjukkan batas umur bagi perempuan menjadi balik. Balik artinya sampai umur, hingga disebut orang sudah mukallaf. Nah, tanda-tanda seseorang sudah balik ialah A. Menurut para psikolog atau ahli ilmu jiwa, orang dikatakan dewasa apabila ia sudah berusia 16 atau 17 tahun bagi laki-laki dan 14 atau sampai 15 tahun bagi perempuan. B. Menurut para ulama Islam, orang dikatakan balik apabila ia telah datang haid bagi perempuan walaupun belum sampai umur 15 tahun. Nah, C. Orang dikatakan sudah balik apabila telah bermimpi bersetubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Umumnya, pendapat para psikolog dan ulama tidaklah bertentangan. Selanjutnya, bilangan hari haid. Banyak pendapat ulama terdahulu yang berselisih tentang banyaknya jumlah hari maksimal perempuan mengalami masa haid setiap bulannya. Ada yang berpendapat bahwa sebanyak-banyaknya masa haid perempuan ialah 7 hari, 11 hari, bahkan 15 hari. Jadi kita tidak bisa menyamakan masa haid setiap perempuan dikarenakan adanya perbedaan pengaruh atau faktor hormon perempuan yang berbeda-beda. Namun sekurang-kurangnya masa suci antara 2 haid ialah 15 hari. Dan sebanyak-banyaknya masa suci tidaklah ada batasnya. Lalu warna darah haid. Umumnya darah haid adalah merah hitam. Warnanya dan ia keluar dari rahim perempuan dan bukan dari anggota tubuh yang lain. Namun, jika darah yang keluar melebihi banyaknya dari ukuran darah haid dan lebih lama masanya, biasanya disebut darah istihadoh, yaitu darah penyakit yang keluar dari rahim perempuan. Darah semacam ini ada kalanya sesudah masa haid perempuan yang mengeluarkan darah istihadoh tidak meninggalkan kewajiban sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Dalam aturan Islam, terdapat batasan-batasan ibadah untuk perempuan balik yang mengalami haid. Batasan tersebut termasuk gugurnya kewajiban sholat, tidak menjalankan puasa, kemudian mengkodoknya, hingga larangan berhubungan badan dengan suami. Darah haid akan keluar secara periodik karena peluruhan dinding rahim karena tidak adanya ovulasi. Jika terjadi pembuahan dan kehamilan, perempuan tidak mengalami haid. Namun, selepas melahirkan, ia akan keluar darah nifas yang biasanya sekitar 40 hari seusai persalinan, maupun perempuan. Perempuan yang sedang haid atau nifas dianggap dalam keadaan berhadas, sehingga ia dilarang melakukan ibadah-ibadah tertentu dalam Islam. Dirangkum dari ibadah-ibadah terlarang saat keluar darah kewanitaan oleh Muhammad Iqbal Syauqi dan buku pemahaman tentang Thaharah, Haid, Nifas, dan Istihadoh tahun 2015, Agus Romdon Saputra,
terdapat beberapa batasan yang tidak dilakukan oleh perempuan yang haid atau nifas. Yang pertama, sholat. Kewajiban sholat gugur pada perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Penyebab larangannya adalah syarat sah sholat adalah suci dari hadas. Sedangkan perempuan yang sedang haid atau nifas dalam keadaan yang tidak suci sampai darahnya berhenti dan mandi janabah. Rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan Mu'adzah bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Apakah kami perlu mengkodok sholat kami ketika suci?" Aisyah menjawab, "Apakah engkau seorang Hurairah? Dahulu kami mengalami haid di masa Nabi masih hidup. Namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengkodoknya." Atau Aisyah berkata, "Kami pun tidak mengkodoknya." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, perempuan yang tidak mendirikan sholat karena halangan haid atau nifas tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Kendati sholat yang ditinggalkan merupakan sholat wajib 5 waktu. Yang kedua adalah puasa. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan puasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa sunnah. Jikapun dilaksanakan, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah pertanyaan Mu'adzah juga kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa gerangan wanita yang haid mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat? Nah, maka Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku Mu'adzah menjawab, "Aku bukanlah Haruriyah, namun aku hanya bertanya." Nah, Aisyah menjawab, "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, perbedaan larangan sholat dan puasa bagi perempuan haid atau nifas adalah kewajiban qada untuk puasa wajib di luar Ramadan. Sedangkan sholat tidak disyariatkan mengkodoknya. Kodok puasa dilakukan sejumlah hari ketika wanita tersebut haid. Nah, yang ketiga adalah larangan berhubungan suami istri. Berhubungan badan bagi suami istri dianggap sedekah dan bernilai ibadah. Namun, bagi perempuan haid atau nifas, hubungan suami istri dilarang dan termasuk dosa besar. Dalilnya adalah, barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kendati demikian, bagi suami istri tetap diperbolehkan melakukan aktivitas seksual selama bisa menahan diri tidak melakukan penetrasi penis ke dalam vagina. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang tadi sudah disebutkan di awal video, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan dari jalur Aisyah. Ia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi SAW ada yang mengalami haid, namun Rasulullah ingin bercumbu dengannya. Lantas beliau memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutupi tempat keluar darah haid tersebut. Kemudian beliau tetap mencumbunya di atas sarung. Aisyah berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya untuk berjima sebagaimana Nabi SAW menahannya?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik sahabat muslimah, yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu suci.
Oleh karenanya, disunahkan untuk berwudu sebelum menyentuhnya. Sebaliknya, bagi perempuan yang haid atau nifas dilarang menyentuh Al-Quran karena halangannya tersebut. Nah, 4 mazhab dalam Islam yaitu Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki sama-sama berpendapat menyentuh Al-Quran terlarang untuk wanita yang haid. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Pendapat 4 mazhab tentang membaca Al-Quran lebih beragam daripada pendapat tentang menyentuh Al-Quran. Dalam kasus membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan suara dilarang untuk wanita haid. Nah, larangan perempuan haid atau nifas membaca Al-Quran berdasarkan kias keadaan haid atau nifas dengan keadaan tidak suci dalam kondisi junub. Rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Salamah dari Ali bin Abi Thalib. Adalah Rasulullah SAW senantiasa membaca Al-Quran di setiap kondisi kecuali janabah. Namun, terdapat perkecualian ketika wanita haid membaca Al-Quran tanpa mushaf untuk doa dan zikir. Mereka boleh membaca karena tujuannya untuk berzikir dan menjaga diri, bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran. Selain itu, wanita haid dapat pula membaca Al-Quran tanpa mushaf, dengan syarat membacanya dalam hati, menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara. Sementara itu, ulama mazhab Maliki dan Ibnu Hazm membolehkan perempuan haid atau nifas membaca Al-Quran, sebagaimana yang ditulis Syekh Mihartis dalam membaca Al-Quran, serta berzikir boleh dilakukan baik dalam kondisi berwudu maupun tidak. Boleh dilakukan oleh orang yang sedang dalam kondisi junub dan haid. Halaman 157. Alasannya adalah hadis di atas berlaku dalam keadaan junub yang mudah untuk mengangkat hadasnya. Kondisi tersebut berseberangan dengan haid atau nifas. Dua hal terakhir ini merupakan fitrah wanita, sehingga dibolehkan bagi perempuan membaca Al-Quran. Baik, yang kelima adalah berdiam diri di masjid. Larangan bagi perempuan haid atau nifas selanjutnya adalah berdiam diri di masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati saja sebelum kamu mandi junub." Sebenarnya tidak ada dalil spesifik yang melarang wanita haid atau nifas masuk ke dalam masjid. Ayat di atas melarang orang yang sedang junub atau tidak suci memasuki masjid. Berdasarkan hal tersebut, para ulama mengkiaskan keadaan junub atau tidak suci tersebut dengan keadaan haid atau nifas yang dialami perempuan. Oleh karenanya, wanita dalam kondisi haid atau nifas dilarang berdiam diri di masjid. Selanjutnya, yang keenam adalah tawaf. Perempuan haid atau nifas dilarang melakukan tawaf untuk mengelilingi Ka'bah. Rujukannya adalah riwayat ketika Aisyah radhiyallahu anha mengalami menstruasi saat sedang berhaji. Nabi Muhammad bersabda padanya, "Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan oleh yang berhaji selain dari melakukan tawaf di Ka'bah sehingga engkau suci kembali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun demikian, perlu sahabat muslimah ketahui bahwasannya setelah banyaknya larangan ibadah bagi perempuan haid, kita tetap bisa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah saat haid bisa melakukan tanpa melanggar sunnah dan perintah Allah.
Cara mendekatkan diri kepada Allah saat haid ini merupakan amalan-amalan yang disunahkan. Dengan amalan tersebut, keberkahan dan pahala insya Allah dapat tetap tercurahkan. Amalan yang pertama adalah berzikir dan bersolawat. Zikir merupakan amal ibadah yang dianjurkan siapapun dan kapanpun. Maksud kami, zikir itu merupakan amal yang dianjurkan untuk siapapun dan kapanpun. Jenis-jenis zikir pun ada banyak. Wanita yang sedang haid bisa mengucapkan berbagai kalimah thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lainnya. Zikir juga bisa dilakukan untuk memohon pengampunan kepada Allah dengan istighfar dan bertaubat. Selain berdoa dan berzikir, cara mendekatkan diri kepada Allah saat haid adalah bersolawat. Solawat adalah sebab turunnya rahmat, pengampunan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat tidak dilarang saat haid dan bisa dilakukan kapanpun. Selanjutnya adalah berdoa. Sama dengan berzikir, berdoa biasa dilakukan siapapun dan kapanpun. Doa bisa mengandung ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wanita yang sedang dalam keadaan junub diperbolehkan membaca doa apa saja, karena tidak termasuk dalam larangan haid. Saat haid, wanita masih bisa mengamalkan doa harian seperti al-maksurat, zikir-zikir sholawat, ya masih banyak lagi ya, merupakan kumpulan doa harian yang diamalkan Rasulullah. Baik, yang selanjutnya adalah belajar atau menuntut ilmu. Belajar dan mencari ilmu dalam konteks ini bisa berlaku untuk seluruh disiplin ilmu, pengetahuan, baik keagamaan maupun pengetahuan umum. Yang lebih utama yaitu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim mencatat hadis tentang keutamaan orang yang mencari ilmu, yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan menuju surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang terakhir, yang selanjutnya, maksud kami, yaitu bersedekah. Cara mendekatkan diri kepada Allah saat haid selanjutnya adalah bersedekah. Amalan satu ini bisa dilakukan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Memperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara, mulai dari memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, hingga hanya menebar senyuman kebaikan. Dalam hal bersedekah, Rasulullah SAW juga menyerukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum wanita lah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang terakhir adalah bersilaturahmi. Nah, bersilaturahmi menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah saat haid yang paling mudah. Bersilaturahmi dengan saudara, teman, dan kerabat bisa menambah pahala dan membuka pintu rezeki sesama umat. Bersilaturahmi bisa dilakukan dengan mengunjungi kerabat, bertemu teman, atau melakukan kegiatan sosial. Nah, baik sahabat muslimah sekalian, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan takhusus bab haid kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat muslimah sekalian, insyaallah. Amin, mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.